kita beri penghormatan pada firman yang dibawa oleh Otto dan Geisler, dan sekarang kita punya tugas anak-anak negeri mewartakannya untuk kita di negeri ini, supaya mimpi, kerinduan, doa dari para rasul itu terjawab. Kalau nanti aku dapat melihat satu orang Papua di sorga. Ini Injil yang mereka bawa. Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Teman-teman di kiri kanan, boneka. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama. Dengar nama saya. Ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nanti besok kita mendalami mengenai kedua rasul itu di bukit di sebelah sana, di Monumen Kasih Kristus. Malam hari ini kita mau berbicara tentang rahasia yang menggerakkan Otto dan Geisler. Mereka tinggalkan negeri mereka, lalu mereka ke negeri ini yang tidak pernah ada dalam pikiran mereka, tapi roh Tuhan itu menggerakkan mereka karena mereka mau memberitahukan tentang kuasa yang ada pada Yesus. Malam hari ini kita mau belajar dari ayatnya yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Tadi malam saya dengar di Jayapura, tadi malam nih. Yang tadi malam datang pasti kau tahu. Yang telah datang kau kelainan. Mazmur 90 ayat 10 bilang begini, masa hidup kita itu 70 tahun. Kalau kita kuat itu 80 tahun. Lalu selebihnya itu mulai masuk dalam pensiun. Mulai masuk dalam loading lambat. Mulai rambut hitam menjadi putih. Dalam dunia kerja itu ada pensiun. Kasih tahu di kiri kanan, itu yang tadi malam toh. Manusia itu terbatas, tapi Tuhan itu tidak terbatas. Amin. Sekarang kita mau lihat kalau begitu ada kuasa apa di dalam Yesus, supaya hidup yang adalah terbatas ini, semua ada batasnya. Apa yang harus saudara dan saya miliki now,
supaya dalam siara hidup ini saya boleh pensiun, saya boleh tua, saya boleh loading lambat, saya boleh apapun kata orang, tapi kuasa itu saya miliki. Pada Yesus ada beberapa kuasa sejauh yang saya refleksikan. Yang pertama adalah kuasa mengajar. Yesus memiliki kuasa mengajar karena memang dia akom sorga, anak kompleks sorga. Dia orsor yang ke bumi, orang sorga yang ke bumi. Dia tinggalkan sorga, dia turun ke bumi. Karena itu dia tahu kehendak Bapa, rahasia Bapa, kesukaan Bapa, suasana di sorga, semua dia tahu. Lalu dia datang ke bumi, firman menjadi manusia, tinggal bersama kita 33 tahun. Selama dia ada bersama kita, pengajarannya mengenai yang dia tahu. Maka ada kuasa. Lalu orang mau ikut dia, kemana saja dia pergi. Orang mau mendengar pengajaran yang penuh dengan kuasa. Kuasa untuk apa? Membuka, menyingkapkan rahasia Bapa. Dia kasih tahu kepada mereka, Allah adalah Bapamu dan Bapakku. Padanya ada kuasa untuk apa saja. Kasih tahu di kiri kanan, Allah itu Bapamu. Yang terakas tahu kau kelainan. Kasih tahu lagi, sobat, pukul dia dulu. Ini. Soalnya saya takut, jangan sampai ada yang duduk di sini tapi ikan cakalang. Tahu ikan cakalang? Dia so mati tapi mata tak buka. Jangan sampai kau ada di sini tapi kau lagi berpikir pulang. Itu. Allah itu adalah Bapamu dan Bapakku dalam pengajaran Yesus. Dia buka misteri itu supaya kau tak usah cari-cari. Allah adalah Bapamu, maka jika engkau berdoa, katakanlah Bapa kami yang ada di sorga. Inilah sebabnya saudara-saudari, kita boleh ada hari ini karena anugerah. Kasih Bapa, sayang, disayang, aku di kita pakai pola begini ya. Ini orang gunung yang ngomong ini, kamu orang pantai toh. Ini. Jadi kalau saya bilang sayang, macam saya lempar kail begitu, kamu jadi ikan yang tangkap. Oke? Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Tunggu dulu. Saya lihat macam siapa mau ke sorga? Yang mau ke sorga saja. Siapa mau ke sorga? Bocoran, turunkan tangan. Bocoran. Di sorga, siang malam itu malaikat memuji, menyembah Allah. Siapa mau ke sorga? Hadirkan kerajaan sorga ke bumi ini dengan pujian penyembahan now. Hari-hari ini kalau betul engkau punya mimpi terakhir hidup ini adalah sorga, hadirkan suasana sorga ke bumi ini bisa karena biasa. Kalau engkau mau finish ke sorga, hari ini latih sebagai warga negara sorga. Mumpung hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini jangan kau tunggu sampai ada di ruang isolasi.
hidup ini hanya sementara. Jangan tunggu di saatku di ruang ICU baru ku cari Tuhan di mana. Nanti Tuhan bilang kau kelainan. Waktu kau sudah berdaya kau cari saya. Tuhan bilang lebih baik check out. Kasih tahu di kiri kanan, kau sudah dengar? Itu. Jadi Yesus bawa kuasa yang pertama adalah kuasa mengajar, membuka cara berpikir orang untuk lihat Allah itu sebagai Bapamu. Maka mulai malam ini, tadi pastor berdoa di monumen kasih Kristus di sana. Saya berdoa, Tuhan malam ini jangan hujan, besok pagi juga jangan hujan. Tim suksesmu ada di sini. Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah. Berkati dengan Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah. Mantap. Saudara-saudara, keluargaku diserui, saya mau kasih tahu, kalau engkau malam ini mulai taruhlah di dalam batinmu bahwa Allah yang menjadikan segala sesuatu dari tidak ada adalah Bapamu, maka engkau punya hak untuk bilang, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Kanlah seluruh hidupku, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan. Saudara-saudara, keluarga yang saya cintai, karena saya yakini Allah adalah Bapa saya. Allah itu saya punya Bapa. Maka kalau saya ngomong sama dia, Bapa dia dengar. Satu waktu ketika saya ada di pedalaman, satu ibu, dia mau melahirkan, air ketubannya sudah habis. Suaminya datang malam-malam bawa obor. Datang sama pastor. Dia ketuk pintu. Pastor, pastor, saya lihat ada obor, jadi saya turun dari lantai 2, saya turun. Lalu saya buka pintu, Pater, mama itu mau melahirkan, air sudah habis, anak belum keluar. Pastor ini tidak ada istri toh. Pastor tidak punya pengalaman yang model ini. Tapi umat ini memerlukan pertolongan. Saya bilang, Bapak mari, Bapak duduk. Saya punya Bapak itu dia hebat. Saya punya Allah dia hebat. Saudara, Anda tahu, saya bilang Bapak duduk. Saya masuk ke dalam, yang punya pada saya hanya obat Bodrex. Saya tidak punya obat lain, obat yang putih merah itu. Jadi waktu Bapak dia duduk, langsung saya berpikir Bodrex. Saya pergi ambil obat Bodrex merah putih itu. Saya bawa datang. Saya bilang, Bapak, percayakah Bapak obat ini akan menolong istrimu? Dia bilang, Pater, saya percaya. Kalau begitu kita dua berdoa. Saya membuat diri saya bodoh. Saya tahu Bodrex obat sakit kepala tidak mungkin tolong untuk melahirkan. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa,
mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa bodreks, mujizat itu nyata. Saya berdoa selesai, saya bilang, Bapak bawa obat ini, kasih istrimu minum air banyak. Begitu Bapak dia keluar, saya tutup pintu pastoran, saya masuk ke dalam, saya berlutut di bawah salib Yesus. Tuhan Yesus, itu obat sakit kepala. Engkau kawal obat itu. Saya berlutut dan pada pikiran saya langsung lari. Mintalah, ketoklah, carilah, asal engkau percaya, imanmu sanggup buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yesus kawal itu obat. Doa selesai. Beberapa waktu ke depan, datanglah seorang mama, datang dengan noken. Ada 2 noken. Dia datang sama saya, rupanya dia bawa sayur sebagai ucapan terima kasih. Baru dia bilang, anak pater, saya bawa sayur. Saya bilang, mama jual gak kasih pater? Dia bilang, saya kasih anak pater. Kenapa? Anak pater berdoa kasih obat itu. Saya sudah melahirkan, baru dia buka anak dalam noken, dan saya melihat anak lahir oleh karena bodreks. Bagi Tuhan ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan, ku diangkat karena engkau anak Bapa. Itu ini. Jadi Yesus kasih tahu, Allah yang menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada adalah Bapamu. Maka ketika kau ada problem, ketika kau ada masalah, kau ada pergumulan, jangan cari siapa-siapa, berserah kepada Bapamu, dan engkau akan melihat mujizat asal engkau percaya. Itulah yang dibawa oleh Otto dan Geisler, supaya kita menyapa Allah sebagai Bapa. Amin. Amin. Kau punya bapa di rumah mungkin marah engkau. Kau punya bapa mungkin dia jelek. Kau punya bapa mungkin suka marah-marah sampai macam pita talingkar begitu. Tapi saya mau kasih tahu engkau malam hari ini, Allah adalah Bapamu. Dia sayang engkau, dia sayang saya, dia cinta engkau, dia cinta saya. Amin. Kasih tahu di kiri kanan, sudengar. Itu pertama, kuasa pengajaran membuka misteri bahwa Allah adalah Bapa, penuh dengan kuasa, penuh dengan kasih. Dia mengajar dengan kuasa. Itu. Kuasa yang kedua yang ada pada Yesus adalah kuasa mengadakan mujizat. Yang ini ada pada Yesus. Nanti besok kita pergi ke monumen kasih Kristus. Ingatlah akan peristiwa malam hari ini, dan ingatlah akan 167 tahun Injil masuk ke negeri Papua. Yang mau dikasih tahu adalah dalam kerapuhan kita ada satu penolong yang setia dan penuh kuasa, adalah Yesus. Dia bisa buat 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang banyaknya, dari 5 dan 2 dia bisa menggandakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada sama Yesus. Saudara-saudara, saya sudah 7 kali ke Yerusalem. Saya sudah lihat Bethlehem, saya sudah lihat Lembah Kidron, saya sudah ke Yerusalem, saya sudah lihat ke kota tua itu, saya sudah putar-putar 7 kali. Jadi kalau bilang ke Yerusalem lagi, saya pikir seperti saya punya Abepura. Itu. Di situ ada batu, di situ sampai saya sudah hafal seperti itu.
Saya mau meneguhkan keluarga saya. Anda tidak salah pilih Yesus sebagai juru selamatmu. Waktu saya ke Italia, sampai di Italia, Tuhan kita benar-benar manusia hidup, 100% Allah, 100% manusia, ya dan amin. Dia hidup dalam sejarah kita. Bukan orang bilang, saya lihat saudaramu anak Papua ini, saya lihat. Di satu gereja Katolik yang besar menyimpan sepotong kayu palungan Yesus asli. Gereja Katolik tidak pernah akan menyimpan sesuatu tanpa penelitian. Menyimpan sepotong kayu palungan Yesus, saya lihat dari dekat. Hanya untuk sepotong kayu palungan Yesus dibuat gereja besar sekali. Waktu Roma menjajah, mereka bawa itu. Hal kedua yang saya lihat, bukan orang ngomong, saya lihat, adalah tangga-tangga. Waktu Pontius Pilatus jatuhi hukuman, siapa dibebaskan? Barabas atau Yesus? Mereka bilang Barabas. Tangga-tangga itu ada di Italia. Saya pergi sampai di situ dan saya pegang tangga-tangga itu. Saya bilang, Tuhan Yesus, cukup saya pegang saja. Saya akan kembali ke Papua, saya akan kembali ke Indonesia, saya akan beritahu Anda ada di jalan yang tepat. Anda ada di pribadi yang tepat. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Siapa mau ke sorga? Yesuslah jalannya. Dia sudah tinggalkan sorga, dia turun ke bumi karena dia mau bilang begini, kau lihat saya, kau lihat Bapa. Kau dengar saya, kau dengar Bapa. Kau di dalam saya dan saya dalam engkau, engkau bersama saya ada dalam Bapa. Tidak ada pribadi lain yang ngomong seperti Yesus yang engkau dan saya percaya. Amin. Karena itu engkau yang sudah kendor semangat, engkau yang sudah mulai lola, loading lambat, karena coronavirus kemarin hampir 2 tahun bikin kita di rumah saja. Tahu kau baca kitab suci kah tidak? Biasa kadang-kadang ada jemaat yang suka cargam toh, cari gampang. Itu maju mandi langsung langkah 3 hari Minggu pergi ke gereja tunggu pendeta atau pastor khotbah. Kalau kami khotbah jelek dia mulai sungut-sungut. Kemarin coronavirus itu ajari kau sudah berkhotbah tidak di rumah? Kenapa kau pergi marah-marah pendeta? Woi jemaat, Abu Nawas kamu. Itu. Kenapa marah pastor? Kemarin 2 tahun kau sudah coba toh, ternyata siapkan khotbah itu juga berat, sungguh mati nih. Itu. Hei, kasih tahu di kiri kanan, kau dengar tuh. Yang suka marah-marah pendeta, suka marah-marah pastor, bertobatlah. Kau pikir susun khotbah gampang? Itu kau lihat. Sepakat? Oke, sekarang dengar baik. Ini pada Yesus juga ada kuasa selain menggandakan 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang makan, ada bonusnya 12 bakul. Ada mujizat, ada kuasa untuk mengadakan mujizat adalah mencedok air itu bawa ke tuan pesta. Kuasa ini ada pada Yesus. Nanti sebentar saya kasih tahu rahasianya. Bagaimana supaya kuasa itu menjadi milik kita dan kita pergunakan juga. Ini. Ada kuasa untuk buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kuasa mujizat. Ada sama siapa? Sama siapa? Kasih tahu di kiri kanan. Mungkin dia terdengar. Ada sama siapa? Siapa mau ke sorga? Siapa mau ke sorga? Dia itu yang mengadakan mujizat. Malam ini kita lagi belajar tentang kuasa yang ada pada dia. Supaya apa? Nanti sebentar di ujung khotbah saya akan berdoa untuk Anda. Asal engkau percaya. Nanti kita transfer kuasa dari sini datang.
Siap? Ada kuasa yang lain pada Yesus adalah kuasa untuk menyembuhkan. Ini ada pada pribadi ini. Otto dan Geisler datang kasih tahu Yesus sama kita karena pada dia itu ada kekayaan yang lain adalah kuasa penyembuhan. Bagaimana dia menyembuhkan? Dia melihat orang lumpuh itu tergerak hatinya, lalu dia bilang, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang lumpuh langsung langkah tegap, maju, jalan. Ada kuasa pada Tuhan Yesus. Kuasa apa? Penyembuhan. Penyembuhan seperti apa? Pada pakaiannya. Waktu pendarahan, wanita yang pendarahan, dia sudah coba dengan rupa-rupa cara, dan dia akhirnya menemukan, pada pribadi ini saya pasti akan ditolong. Dalam kerumunan orang banyak, wanita itu ulurkan tangannya, hanya menyentuh ujung jumbai jubahnya. Pada pakaian Yesus itu ada strom ilahi, strom penyembuhan. Pada ludahnya, orang yang bisu itu bisa berkata-kata. Itu. Dia ngomong sama 10 orang kusta itu yang minta tolong sama dia. Yesus anak Daud, kasihani kami. Kamu mau apa? Kami mau sembuh. Pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Di dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Mereka menjadi sembuh. Bartimeus yang buta itu berseru sama dia, Yesus anak Daud, kasihani aku. Dia mau apa? Bawa dia datang. Engkau mau apa? Saya mau sembuh. Dan dia mengalami mujizat. Saudari-saudara terkasih, kuasa ini ada pada Yesus. Jarak tidak ada soal. Seorang anak perwira itu ada sakit di rumah. Bapaknya datang bersujud sama Yesus. Yesus bilang, saat ini juga anakmu sembuh. Kuasa ini ada pada Yesus yang Anda dan saya percaya. Ini. Amin. Kita lihat kuasa lain lagi yang ada pada Yesus adalah kuasa untuk membebaskan orang dari belenggu yang jahat. Seorang pemuda di Gerasa, di Gedara, dia itu kerasukan setan. Saking banyaknya setan maka dikatakan legion. Siapa kamu? Kami legion. Artinya banyak roh jahat. Di sini biasa ada roh jahat kah tidak? Yang biasa rasuk sampai orang tacigi itu. Adakah tidak? Satu pace dia penakut setan, sungguh mati nih. Tapi dia punya kekuatan. Kalau dia bertemu setan, dia bilang darah Yesus, setan hilang. Dia gaya-gaya lagi. Kali lain lagi dia jalan begini bertemu setan, dia bilang darah Yesus, setan hilang. Pace dia gaya-gaya lagi. Kali ketiga dia bertemu setan, dia bilang darah Yesus, setan bilang lapor-lapor terus. Tapi setan bilang kali keempat, siapa lebih dulu ngomong, baru setan dia hilang. Pace ini dia sibuk main game, pemalas baca kitab suci, terbiasa berdoa, tidak biasa hadir di PW, tidak biasa hadir di doa bapak-bapak, tidak biasa ibadat persekutuan. Dia lagi low rohani. Malam hari di rumahnya itu dia kebelet pipis, semua sudah tidur. Dia jalan ke belakang rumahnya, tapi dia juga gugup-gugup. Setan standby dia di WC. Begitu dia muncul, setan sudah standby dia. Hei, Pace kaget, baru setan bilang, darah Yesus, Pace hilang. Yang punya kuasa Yesus, bukan engkau. Kasih tahu di kiri kanan, jangan gaya-gaya. Penakut setan baru. Itu. Karena Pace ini mempergunakan kuasa darah anak domba, itu yang paling ditakuti oleh setan. Tapi bukan engkau dan saya. Gaya-gaya lagi. Kasih tahu di kiri kanan, kau dengar baik. Setan saja waktu Yesus melihat seorang pemuda yang kerasukan roh jahat, setan ketakutan. Dia bilang, Yesus anak Allah, jangan apa-apakan saya, tapi pindahkan saya kepada babi-babi.
setan takut pada Yesus. Maka sekarang malam ini kita belajar, kalau begitu Anda dan saya harus pindahkan gigi porcelain itu. Coronavirus, dia mengajari kita di rumah saja untuk melihat sampai sejauh mana kita memberi makan rohani pada tubuh kita. Bergantung pada pendeta, bergantung pada pastor, atau engkau sendiri biasa memberi makan rohani pada dirimu. Coronavirus ini ajari kita bagus di rumah saja. Untuk apa? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Cigi dulu, kuat dulu. Coba musik. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau sembuh. Jangan sampai setan bilang darah Yesus kota Cigi. Itu. Karena itu baca kitab suci, ini tamengnya. Tameng. Baca kitab suci sendiri, renungkan firman itu siang dan malam supaya ada kualitas lain pada diri kita. Amin. Saya heran toh, hari-hari ini saya keringat banyak. Jadi harus tisu dekat, harus sapu tangan dekat. Terus saya cek di cermin ini. Saya pergi cek di cermin. Saya lihat Dede lihat satu. Saya lihat begini, oh, Sasu mengerti. Ternyata terjadi penggundulan. Tidak ada pohon lagi di sini. Sudah tidak ada pohon. Ini anak Papua gunung. Dulu waktu SMA gabungan itu saya sisir dengan sisir bambu, sungguh mati nih. Sekarang Cigi dan sisir bambu kulit. Kalau begitu apa yang harus kita buat? Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari dunia tentu binasa, lebih baik cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa, lebih baik cari Yesus. Bilang cari apa, baru saya ingat Bapak dan Mama dondo balap di motor. Dondo balap, Bapak yang bawa, baru ngeng, Mama di belakang, Mama dia tahan. Baru Bapak dia agak balap, jadi Mama bisik sama dia, Pak, kok jagoan nih? Karena Mama susuntik Bapak, Bapak dia tambah gas lagi, ngeng. Wih, ternyata kau pembalap. Saya terasa salah pilih laki-laki. Baru pas jalan turun begini motor balap kencang. Pak, kota ini rem dulu. Saya lagi cari rem di mana nih? Motor balap turun, ternyata di situ ada satu lubang. Dondo tabrak lubang itu. Mama jatuh di sini, Bapak jatuh di sana. Bapak dia bangun, Bapak dia perbaiki motor. Mama luka-luka. Lalu Mama teriak, "Woi, kau kas tinggal benda itu, tolong sayang manusia ini." Lalu Bapak bilang, "Mam, engkau tuh Sasu bayar lunas. Motor ini yang masih kredit." Ku tak membawa apapun juga saat ku dilahirkan, Mama. Ku tinggal semua bila saat itu, ketika ku masuk dalam peti, handphoneku tinggal, rekeningku pun tinggal, motor, mobil, rumah, suami, istri, pacar yang kau cinta di tenaga dalam. Kecuali kau bikin surat wasiat, kalau saya check out, dia juga tolong di check out kan.
Kalau dia mau, saudara tidak bisa. Cari apa di dunia ini? Kau cari apa? Tuhan hanya minta satu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh sampai. Jadi kunci untuk menghadapi setan adalah renungkan firman siang malam, supaya jangan badan saja bengkak karena kita makan makanan lain jasmani dan lupa rohani. Rohananya besar, rohaninya kerdil. Jangan sampai. Pastikan bahwa saudara dan saya malam hari ini kita adalah orang-orang di jalur yang tepat, hidup selain makan jasmani, makan juga rohani. Siapa mau ke sorga? Siapa mau ke sorga? Saudari-saudara terkasih, saya kadang membayangkan begini, ilustrasi saya membayangkan kalau saya baca renungkan firman siang malam, ini ruah nefas Allah ini. Firman yang hidup adalah Yesus, tentang Yesus yang hidup sudah dibukukan di sini. Sekarang kalau saya renungkan firman, pikiran Tuhan pindah menjadi pikiran saya, isi hati Tuhan pindah menjadi isi hati saya membayangkan balon gas. Balon gas, karet itu kalau dimasukkan oksigen gas, kemana dia mau pergi? Dia mau naik ke atas. Pastikan bahwa keluarga saya yang malam hari ini ada di sini, jangan lihat buku ini sia-sia. Buku ini cerita tentang kebenaran. Hidup hari ini, kebenaran untuk hidup kekal. Itu. Ini yang Otto dan Geisler bawa untuk kita. Renungkan firman, supaya apa? Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah, kalau orang yang selamat berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Saya bisa bilang saya ada karena saya renungkan firman. Kalau zaman ini lalu dan ketika Tuhan tampak di sana, Tuhan akan melihat pikirannya ada dalam pikiran saya. Tuhan akan mendengar suaranya ada dalam hati saya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus ada dalam aku. Maka kalau sangkakala Allah berbunyi, saya adalah orang yang menyongsongnya di sana. Ini kuncinya. Baca kitab suci, renungkan firman siang dan malam. Jangan tunggu seperti banyak yang saya lihat di rumah sakit baru don taruh di pinggir kepala bantal. Gampang untuk membedakan yang sakit ini Katolik atau Protestan. Yang Katolik pasti Alkitab suci, Mada Bakti, Rosario atau orasi. Yang Protestan gampang, Alkitab, Kidung Jemaat. Sekarang kau tanya sama dia, Mama ada baca tidak? Dia bilang, aduh demam tinggi jadi terabisa, huruf pindah-pindah. Tanya yang Katolik, kau ada doa rosario? Kau tidak, saya hitung satu, tapi dia masih di satu terus. Jangan tunggu sampai di saat itu. Jangan tunggu, mumpung masih diberi waktu. Sekarang waktunya. Amin. Amin. Sekarang waktunya baca kitab suci, supaya di saat kita tak berdaya tinggal cerita ulang saja, cerita ulang saja. Dan kalau sangkakala Allah datang di saat-saat tak berdaya, pasti saya yang dijemput duluan. Amin. Siapa mau dijemput duluan nanti kalau Tuhan datang? Jangan takut, jangan takut. Angkat tangan saya terapa-apa. Saya kebangunan rohani di Bovendigul baru saya bilang, siapa mau ke surga? Semua angkat tangan. Saya bilang sekarang, don tarik rame. Saya terang mau buat di sini karena saya takut. Nanti ada yang jaga saya di jalan lagi terpulang. Bapak Ibu, kita bersyukur punya Tuhan.
Dan tentangnya ada sejarah buku ini. Baca, renungkan firman. Tidak usah sibuk dengan WA. Tidak usah sibuk dengan Facebook, Facebook, Macebook. Tidak usah siaga satu di sinetron juga. Kadang-kadang saya macam rasa bagaimana malu, aku malu. Malunya tuh begini. Duduk siaga satu di televisi. Di televisi marah-marah, penonton juga marah-marah. Di televisi takut-takut, penonton juga takut-takut. Di televisi sedih, penonton menangis. Di televisi baru sedih, penonton air mata turun duluan. Pertanyaannya begini, kamu baku kenal kah tidak? Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di kayu ini. Baru dia bilang kau kelainan. Terkenal baru marah-marah lagi. Terkenal baru sedih-sedih lagi. Lebih baik ke gereja, lebih baik ikut kebangunan rohani, ikut sebuah persekutuan, ada firman yang koreksi kita, lalu kita merasa bersalah dan menangis normal. Ketika hamba Tuhan bercerita tentang neraka, ulat tidak akan mati, api tidak akan padam. Wih, saya takut. Normal. Tapi ketika uji nyali di televisi dan kau mulai takut, sungguh mati, kelainan. Kasih tahu di kiri kanan, kau dengar tuh. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami agar kami sayang disayang, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Mulai besok saya tramal sinetron, saya juga tramal sibuk WA. Kirim berita hoax terus bikin orang lain emosi. Siapa mau ke sorga? Jangan kirim berita hoax. Hei, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan pikiranmu. Kalau Bapa di sorga melihat ke bawah, hati-hati gunakan hidupmu. Kerja buat Tuhan, sebarkan berita baik. Kerja buat Tuhan, kasih kabar yang menyukacitakan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan pikiranmu, karena Bapa di sorga punya CCTV. Hati-hati gunakan hidupmu. Bocoran Tuhan taruh CCTV, sungguh mati nih. Itu. Jadi hati-hati, kau jangan kirim berita-berita yang bikin orang lain resah dan gelisah. Kau jangan bikin orang lain masuk ke dalam pencobaan. Ini. Pada Yesus ada kuasa apa? Ini terakhir Boleh? Boleh? Tidak, ini kan kita era demokrasi, jadi bertanya toh. Ada kuasa membangkitkan. Lazarus sudah 4 hari dalam kubur. Yesus bilang, Lazarus keluar. Kuasa itu ada pada Yesus. Kasih tahu, baptisan yang engkau peroleh, kasih tahu kiri kanan. Kasih tahu dulu.
Bilang baptisan yang kau peroleh, entah secara Katolik atau Protestan, baptis, percik atau selam, tidak usah repot dengan barang itu hanya sarana. Tapi nama yang digunakan sambil menyebut, Yohanes, saya baptis engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, Putra, dan Roh Kudus. Angkat saya dan Anda warga negara sorga yang bersiara di bumi. Itu. Percaya kepada baptisan yang Anda dan saya sudah peroleh. Baptisan itu dia mengangkat kita naik pada satu step sebagai anak sorga, warga negara sorga yang ada di bumi. Maka hari-hari ini yang perlu untuk saudara dan saya adalah percaya sama Yesus semakin dalam dan terus lebih dalam. Itu. Kalau mau ke sorga, karena dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku pergi sediakan tempat dan aku akan kembali. Maka tugas kita hari-hari ini adalah baptisan angkat kita untuk intim dekat Yesus. Jadikan dia sebagai pokok, aku ranting. Kamu dalam saya dalam kamu, kamu ada bersama saya dalam Bapa. Itu. Maka hari-hari ini dekatkan diri kita kepada Yesus. Apapun yang kita gumuli, tadi saya sudah tunjukkan kuasa-kuasa yang ada pada Yesus. Yesus bilang, mari dekat saja dengan saya, dan kau akan lihat mujizat. Saya selalu kemana mau ke bangunan rohani, saya bilang, Tuhan, ketika ke sana saya bilang, Tuhan, malam ini jangan hujan. Tim suksesmu ada di sini. Itu. Tuhan buat. Besok pun Tuhan akan buat. Asal saja percaya sama dia. Yang kedua, yang bisa saudara dan saya buat supaya transfer kuasa itu datang kepada kita. Firman ini harus menjadi makanan dalam hidup kita. Kalau kau sudah biasa dengan baca kitab suci, step berikut adalah memperkatakan firman dalam pergumulan kita. Bicara tentang firman sebagai jaminan. Kalau ada orang kerasukan, katakan, Yesus, ketika itu engkau pernah usir roh jahat pada seorang pemuda. Hari ini seperti itu saya katakan di dalam nama Yesus, dan kau akan lihat mujizat. Itu. Firman ini dipakai sebagai jaminan untuk memperkatakan sesuatu dalam sebuah mujizat. Tadi obat Bodrex, karena saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saya memperkatakan itu, dan yang tidak mungkin jadi mungkin. Firman ini kita pakai dia dalam praktis hidup kita, bukan hanya untuk hafal di otak, tapi kita memperkatakan itu ketika menghadapi problem. Ketoklah, carilah, mintalah. Sekarang saya minta itu, dan kita akan melihat mujizat. Hal yang ketiga yang bisa kita lihat, yang bisa kita buat, hiduplah dalam pujian. Hiduplah dalam pujian penyembahan. Baik atau tidak baik waktunya, di saat kau di motor, atau di saat kau di mobil, di saat kau di kantor, di saat di mana saja engkau berada, hiduplah dalam pujian penyembahan. Tidak usah putar kaset saja baru engkau duduk, hanya tinggal angguk-angguk macam kodok piatu. Tidak usah. Sudah waktunya sudah lewat. 2022 adalah waktunya untuk engkau dan saya hidup dalam pujian, hidup dalam penyembahan. Kau ketika pergi mencari ikan, hidup dalam pujian penyembahan, dan kau akan lihat Tuhan buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan akan proteksi laut itu, dan engkau akan pulang dengan ikan. Karena Tuhan bertahta di atas pujian kita. Itu. Bagaimana datangkan kuasa Tuhan kepada kita dalam memuji Dia. Itu. Bapak Ibu, di sapu otak ini terlalu banyak lagu. Ketika saya duduk pikir-pikir, kenapa rambut habis? Oh, ternyata terlalu banyak CD di sapu otak. Itu. Siapa mau ke sorga? Yang mau ke sorga, hidup simpan dalam file ini, pujian penyembahan. Ini. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan, tunjuk Pastor John, tunjuk saya, bilang, Pastor, kotra kosong. Bilang kuat-kuat. 3. Oke, bilang lagi, Pastor, kau jelek. Kau lihat berapa jari ke saya, berapa ke engkau. Kau yang paling jelek baru.
Jangan repot dengan orang, melihat selumbar di mata orang, cerita-cerita macam kau malaikat saja. Papua tidak akan berubah. Kepulauan Yapen tidak akan berubah. Rumah tanggamu pun tidak akan berubah. Jemaat dalam gereja pun tidak akan berubah. Kalau engkau selalu melihat jelek kecil, kau cerita besar-besar macam kau malaikat saja. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Pada Tuhan ada kuasa untuk mengampuni kesalahan dan dosa. Bapak Ibu, sekarang Anda yang ada di situ, siapa yang memerlukan Tuhan malam hari ini? Engkau berdiri saja di tempatmu. Apapun sakit penyakit yang engkau alami, apapun masalah engkau, apapun pergumulan engkau, berdiri saja di tempatmu. Saya akan berdoa dari sini untuk engkau. Tidak usah malu, tidak usah takut. Waktu ini sudah dikondisikan oleh Tuhan melalui pemerintah di tempat ini dan PGG, Persekutuan Gereja-Gereja Yapen, mengundang saya datang untuk spesial berkat untuk engkau. Engkau yang perlukan Tuhan saat malam hari ini. Wujudmu terserah. Ada orang buta, orang tuli, orang lumpuh, orang kerasukan roh jahat. Ada pikiran yang jelek, ada perasaan yang jelek, keterikatan pada kebiasaan-kebiasaan yang jelek, ada iri hati, ada amarah, ada kebencian apapun. Kalau malam hari ini saya minta sama Tuhan untuk tidak turunkan hujan, hujan saja Tuhan atur, engkau lebih dari hujan. Tuhan Yesus, ini suara hamba-Mu yang engkau pilih, anak pedalaman, anak kampung, tapi engkau kasih kuasa. Saya sudah lihat kemarin Tuhan punya kuasa. Saya sudah cerita Tuhan punya kuasa sama orang lain. Malam hari ini ya Yesus, selidiki saudara-saudari ini, selidiki kami masing-masing, ampuni akan kesalahan dan dosa kami, entah sengaja atau tidak sengaja kami lakukan. Tuhan Yesus, kalau Bartimeus yang buta itu dia berseru dalam kerumunan orang banyak, Yesus anak Daud kasihani aku. Malam hari ini pun engkau berseru kepada Yesus. Engkau serukan itu dalam hatimu saat ini. Apa yang engkau butuhkan dari Yesus malam hari ini? Arahkan fokus pada yang engkau butuhkan malam hari ini. Serahkan itu kepada Yesus. Berseru kepada Tuhan Yesus. Kita itu seperti handphone, baterai kita itu tinggal satu garis. Imanmu saat ini dan imanku itu seperti charger itu. Asal engkau percaya malam hari ini dan kita konekkan iman kita itu kepada kuasa Allah, mengalir
kasih dari tempat tinggi mengalir saat ini Tuhan. Mengalir kasih dari tahta Allah. Oh, mengalir, 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 mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Buka kedua tanganmu saat ini. Mengalir, mengalir, mengalir saat ini ya Yesus. Darah dan air dari lambungmu itu mengalir, sembuhkan yang sakit. Oh, mengalir, sembuhkan yang lagi punya pergumulan. Lebih dahsyat, mengalir, mengalir, mengalir lebih dahsyat, mengalir, sentuh kami. Asal engkau percaya, kuasanya mengalir saat ini. Oh, mengalir lebih dahsyat, mengalir. Kalau orang lain Tuhan engkau tolong, siapa kami malam ini? Mengalir, mengalir saat ini kuasa. Turunkan hadiratmu, turunkan urapanmu, lawati kami malam hari ini. Sentuh bagian-bagian yang sakit pada kami. Sentuh, oh sentuh kami. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir kuasa Roh Kudus. Pulihkan rumah tangga, pulihkan rumah tangga. Naikkan damai sejahtera dalam orang yang lagi benci, orang yang lagi punya amarah, orang yang punya luka dalam batin. Malam hari ini di dalam nama Yesus, Roh Kudus memenuhi engkau. Engkau yang punya keterikatan pada kuasa-kuasa gelap. Malam hari ini dengar, tidak ada penolong yang lain akan menolong engkau pada akhir zaman. Hanya Yesus, hanya Yesus yang akan tolong engkau. Ambil komitmen malam hari ini untuk tinggalkan kebiasaan-kebiasaan jelek. Otto dan Geisler datang, mereka membawa Injil. Dengan nama Tuhan kami menginjakkan kaki di atas tanah ini. Di Mansinam juga bagian dari kami yang ada di sini. Dengan nama itu, tempat ini sudah diinjak. Jangan menoleh lagi ke belakang. Lihat, Yesus adalah juru selamatmu. Mengalir kuasa kasih Tuhan, mengalir, mengalir, mengalir. Tuhan, pakai kami hamba-hambamu untuk mewartakan kebenaran yang berlandaskan pada Injil, bukan kepentingan manusia siapa saja, tidak takut kepada siapa saja, hanya taat kepada Tuhan Yesus. Karena hanya kami yang bisa berdiri untuk berkata tentang jalan kebenaran dan hidup itu. Pakai kami hamba-hambamu, para pendeta, para pastor, para majelis, katekis, siapapun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Urapi kami, urapi kami, urapi kami. Sentuh hati kami. Getarkan hati orang-orang muda. Getarkan hati orang-orang muda untuk melanjutkan misi Yesus yang belum selesai. Entah menjadi pendeta untuk mewartakan Kristus dalam komitmen, dalam komunitas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengalir kuasa kasih Tuhan. Mengalir. Mengalir. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hati
angkat tanganmu sedikit ke atas lagi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Bapa lebih dahsyat. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Ikut doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Engkau tinggalkan sorga, turun ke bumi untuk mencari saya. Saya percaya harga terlalu mahal yang engkau bayar untuk saya. Lahir di kandang yang hina, jalan salib penderitaan, hanya untuk menebus saya. Malam hari ini saya percaya padamu ada kuasa untuk penyembuhan, pemulihan, pembebasan, pengajaran, untuk membangkitkan, untuk memberikan jalan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus, saya percaya malam hari ini hidupku bukan aku lagi, Kristus yang ada di dalam aku. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan lebih dari terima kasih untuk hembusan udara yang segar, pemulihan, kesembuhan, kebebasan ilahi telah terjadi untuk setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam Yesus Kristus, dalam kuasa dan pertolongan Roh Kudus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.